Salam jumpa, shalom bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dimanapun kita berada, kita bersyukur untuk kasih dan setia Tuhan dalam kehidupan kita sepanjang hari ini. Di destinasi wisata Kalimantan Selatan yang dikenal dengan Provinsi Seribu Sungai, kami menjumpai Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih melalui sapaan Sehati dalam Doa bersama dengan Gereja Toraja Jemaat Warakas Kelasis Pulau Jawa. Mari kita tinggalkan sejenak kesibukan kita, dan sebelum melalui hari ini, mari bersama-sama bersekutu di hadapan Tuhan untuk menaikkan pujian, syukur dan sembah kita hanya kepada-Nya. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya dari kitab Yesaya pasal 30 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-17, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan suluh pada jalan kami, ya Tuhan. Kami mengucap syukur, begitu besar kasih dan setia-Mu dalam kehidupan kami, baik sebagai pribadi di hadapan-Mu maupun dalam kehidupan keluarga atau rumah tangga kami. Malam ini kami bersekutu. Malam ini kami rindu untuk mendengar, membaca, dan merenungkan firman-Mu serta memberitakannya. Mari Tuhan, Engkau berbicara bagi kami semua, sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai satu persekutuan, agar kiranya dalam kehidupan yang Engkau anugerahkan ini adalah kehidupan yang dituntun, dikuatkan, dan diberkati oleh Tuhan. Ampuni kami dari segala salah dan dosa kami, ya Bapa. Kami berdoa, kami bersyukur dalam nama Yesus Kristus, yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Pembacaan kita pada hari ini terambil dari Yesaya 30 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17. Yesaya 30 ayat 15 sampai 17. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan dalam tinggal tenang dan percaya. Terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Kamu berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat. Maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas, maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. 1000 orang akan lari melihat ancaman 1 orang, terhadap ancaman 5 orang kamu akan lari, sampai kamu ditinggalkan seperti tonggak isyarat di atas puncak gunung dan seperti panji-panji di atas bukit. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Saya membacakan satu bagian nas dalam bacaan kita tadi, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, pada ayat yang ke-15. Di situ dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya, terletak kekuatanmu. Saya ulangi. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya, terletak kekuatanmu. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kepanikan adalah situasi atau keadaan yang mungkin pernah kita hadapi dalam kehidupan kita.
Dan ketika kita berada dalam situasi yang panik, tertekan, terkadang jalan yang kita tempuh atau solusi yang kita cari adalah hal-hal yang mudah, hal-hal yang praktis, hal yang membuat kita bisa cepat keluar dari apa yang membuat kita tertekan, apa yang membuat kita panik. Walaupun dalam banyak hal, langkah-langkah tersebut adalah langkah yang keliru dan salah. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kita tentang bagaimana kita belajar dari pengalaman bangsa Israel. Dalam situasi yang tertekan, dalam situasi yang penuh dengan kepanikan, mereka menghadapi musuh-musuhnya dengan jalan dan cara yang tentunya tidak diperkenankan oleh Tuhan. Apa yang dilakukan bangsa ini dalam menghadapi situasi yang panik itu? Mereka lebih cenderung mencari perlindungan, mencari kekuatan, mencari dukungan dari bangsa lain, yaitu bangsa Mesir. Mereka melupakan satu faktor yang paling utama dan yang menentukan, yaitu mencari perlindungan dan kekuatan hanya pada Tuhan. Sehingga apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, dan latar belakang teks pembacaan kita pada saat ini, kita melihat bahwa mereka mengalami kegagalan, mereka kalah, dan usaha mereka menghadapi kekalahan itu adalah dengan masih mengandalkan cara-cara lain agar mereka dapat terhindarkan dari mungkin hal yang lebih parah dalam kehidupan mereka. Kita patut belajar dalam situasi ini bahwa seperti yang dikatakan tadi, kita mungkin pernah mengalami situasi yang membuat kita panik, yang membuat kita gelisah, yang membuat kita takut. Apa yang kita lakukan pada saat itu? Ternyata dalam situasi kepanikan itu, mungkin kita cenderung mencari jalan pintas, mencari kekuatan dan perlindungan dengan cara-cara yang lain, bukan kepada Tuhan. Sehingga apa yang kita dapatkan dari cara seperti itu adalah tentunya yang pada akhirnya membuat kehidupan kita justru semakin parah. Kita diajar oleh firman Tuhan pada saat ini bagaimana kita bisa tenang, bagaimana kita bertobat, bagaimana kita tetap diam. Dengan kata lain, bukan berarti kita pasrah dengan keadaan yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Namun dengan diam dan tenang, kita menyatakan penyerahan yang sungguh di hadapan Tuhan. Karena hanya daripada Tuhan ada perlindungan, ada kekuatan, dan ada solusi dalam bagaimana kita menghadapi hal-hal yang menjadi musuh dalam kehidupan kita. Yakin dan percayalah bahwa sesungguhnya Tuhan mengasihi kita. Yakin dan percaya bahwa dalam kepanikan ketika kita lari kepada Tuhan, kita justru mendapatkan apa langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam mengatasi dan menghadapi kepanikan itu. Memang kepanikan banyak terjadi ketika kita diperhadapkan kepada hal-hal yang sulit dalam kehidupan kita. Kita diingatkan juga oleh firman Tuhan, justru dengan diam dan tenang kita bisa berdoa. Ini hal yang paling mudah yang dapat kita lakukan, paling tidak untuk membuat kita tenang, karena kita ada di hadirat Tuhan, karena kita ada dalam tangan pengasihannya. Kita mendapatkan kekuatan dan pemulihan hanya daripadanya. Tuhan memberkati kita bersama dengan keluarga serta persekutuan. Amin firman Tuhan. Mengaminkan pemberitaan firman Tuhan, kita bersama-sama mengangkat satu pujian. Namun langkahku
Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita bersyukur untuk persekutuan saat ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, puji dan syukur, terima kasih kami naikkan kehadirat-Mu yang kudus. Untuk persekutuan pada saat ini, yang boleh kami alami bersama dengan Tuhan, sebagai pribadi maupun sebagai keluarga. Terima kasih untuk kekuatan dan hikmat melalui firman-Mu, untuk senantiasa, meskipun dalam keadaan yang mungkin membuat kami takut, membuat kami khawatir, bahkan panik, kiranya kami tetap diam dan tenang di hadapan Tuhan, menyadari bahwa kehidupan kami adalah kehidupan yang ada dan diberkati oleh Tuhan. Karena itu ya Bapa di sorga, anugerahkan hikmat, iman dan pengharapan senantiasa dalam kehidupan kami. Berkati kami semua dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan keluarga atau rumah tangga, bahkan dalam kehidupan persekutuan. Tidak hanya kami yang berada di Jemaat Warakas, tapi juga bagi seluruh saudara-saudara kami yang ikut mengambil bahagian dalam persekutuan pada saat ini. Kami dalam berbagai harapan dan kerinduan kami, kiranya ya Tuhan, Engkau senantiasa menuntun dan menyertai kami. Berkati kami semua dalam melalui hari ini, lindungi dan peliharakan kami ya Tuhan. Dan kami terus berdoa bagi saudara-saudara kami dalam masa-masa pemulihan mereka, bagi saudara-saudara kami yang sedang mencari pekerjaan, dan bagi saudara-saudara kami yang saat ini digelisahkan oleh banyak hal dalam kehidupan ini. Kami yakin Tuhan menolong ketika kami diam dan tenang di hadapan Tuhan dan mencari pertolongan hanya kepada Tuhan. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di sorga, ampunkan segala salah dan dosa kami. Kami datang berdoa di dalam nama Yesus Kristus, yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah sehati dalam doa pada saat ini. Terima kasih untuk kebersamaan yang boleh tercipta melalui persekutuan sehati dalam doa. Mari kita terus diam dan tenang di hadapan Tuhan. Artinya kita berserah namun tidak menyerah. Dengan penyerahan kepada Tuhan kita percaya selalu ada solusi dalam setiap persoalan kehidupan ini. Salam sehat, tetap semangat. Kures semangat.